warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suarya Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step by step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, tahukah sahabat kalau saat ini kelas point sudah ada versi keduanya? Dan tentu sangat powerful sekali. Bagi sahabat Merdeka Belajar yang belum tahu apa itu kelas point itu adalah sebuah add-on yang ada di Microsoft PowerPoint yang memungkinkan kita untuk membuat pembelajaran di dalam kelas jauh lebih interaktif. Bagaimana tutorialnya untuk kelas point versi kedua ini? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sahabat Merdeka Belajar, pada video ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memanfaatkan interaktif quiz yang ada di kelas point. Kemudian kita akan sama-sama belajar juga bagaimana cara memanfaatkan presentation toolkitnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana gamification yang ada di kelas point versi kedua ini. Nah, pada kesempatan ini sahabat Merdeka Belajar, kita akan belajar bagaimana cara interaktif kuisnya. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana cara menginstall aplikasi ini. Yang kita lakukan adalah kita pergi ke classpoint.io di sini. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, di sini ada tulisan join a class. Kemudian yang kedua adalah download. Kalau sahabat Merdeka Belajar sebagai peserta atau misalnya guru atau misalnya sebagai peserta didik, maka peserta didiknya silahkan arahkan ke join a class. Kemudian kalau kita sebagai guru yang akan menggunakan aplikasi ini pertama kali, maka yang kita lakukan adalah silahkan pilih download, atau juga bisa di bagian bawah ini. Sebelum di-download, sahabat Merdeka Belajar harus mengetahui dulu persyaratan laptop yang bisa digunakan untuk di kelas point ini. Pertama, sahabat Merdeka Belajar harus menggunakan Windows 10 minimal, kemudian Office 2013 minimal atau lebih daripada ini. Setelah itu silahkan pilih download di sini, kemudian pilih start download seperti ini. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, sahabat Merdeka Belajar, saya cancel saja. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang belum tahu bagaimana cara instalasinya, sahabat Merdeka Belajar boleh lihat link video yang ada di atas ya, atau nanti saya sematkan link video cara instalasinya di deskripsi dari video ini. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, jika sahabat sudah menginstal aplikasinya, maka akan muncul di bagian ini. Jadi dari deretan dari ribbon dari PowerPoint ini, dia akan muncul di bagian akhir, ada tulisan Inno Class Point. Kemudian sahabat Merdeka Belajar pilih sign in di sini. Kalau sahabat belum memiliki akun, silahkan daftar sekarang. Silahkan klik seperti ini. Kemudian masukkan nama belakang, alamat email, password. Kemudian saya mengetahui dari kelas point dari mana. Nah, sahabat yang ingin belajar bagaimana cara membuat akunnya, saya juga sudah pernah membuatkan videonya. Sahabat Merdeka Belajar nanti boleh lihat cara membuatnya di bagian deskripsi dari video ini ya. Karena saya sudah punya akun, maka saya pilih login, sign in saja. Saya masukkan email saya. Nah, kemudian di sini sahabat Merdeka Belajar akan diberikan pro trial kurang lebih 14 hari untuk sahabat Merdeka Belajar memanfaatkan di dalam kelas bersama peserta didiknya. Nah, kalau di sini saya sudah pro juga. Kemudian ini saya close. Nah, di sini kalau sahabat Merdeka Belajar lihat di sini ada yang berbeda. Nah, itu kerennya lagi sekarang kelas point. Kita langsung ya sahabat Merdeka Belajar, kita mulai dari multiple choice. Fitur yang pertama yang akan kita pelajari adalah hari ini kita bagaimana cara membuat multiple choice. Cara membuatnya gampang sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita buat soalnya di Microsoft PowerPoint seperti ini. Saya punya soal seperti ini. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Inggris karena kebetulan saya guru bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk membuat multiple choice-nya, sahabat Merdeka Belajar boleh pergi ke sini multiple choice. Nah, kemudian di sini adalah number of choices. Di sini ada 5, berarti kita pilih 5. Oke. Kemudian kita pilih has correct answer, punya jawaban. Nah, kita tentukan kunci jawabannya di mana di sini. Misalkan kunci jawabannya adalah C, maka kita pilih C di sini. Dan jangan lupa sahabat Merdeka Belajar tentang quiz mode-nya. Maka ini akan nanti berubah seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini sahabat Merdeka Belajar, play option-nya kita bisa pilih apakah kita mau milih start activity with slide, kemudian kita minimize windows after activity start. Jadi artinya kalau kita milih start activity with slide, ketika kita klik ini, ketika kita mulai slideshow, maka aktivitas kita akan langsung dimulai. Ya, ini akan tidak perlu dicentang lagi, tidak perlu kita klik lagi.
Nah, kemudian kalau minimize active windows ini, kalau kita centang, maka nanti dia, kalau kita klik minimize activity window ini, maka jawaban dari peserta didik kita itu akan tersembunyi secara otomatis. Seperti itu ya, sahabat Merdeka Belajar. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah waktunya. Berapa lama kita berikan waktu peserta didik kita untuk menjawab soalan ini. Misalnya kita berikan 2 menit, maka sudah seperti itu. Nah, kalau sahabat Merdeka Belajar mau buat ini secara default, ya di ClassPoint versi 2 sekarang sudah bisa. Jadi tidak perlu untuk yang selanjutnya kita atur-atur lagi. Cukup sekali mengatur di depan, dia akan mengikuti aturan yang pertama. Misalnya kita klik seperti ini, nah kita oke kan. Nah, ke depan nanti sahabat Merdeka Belajar ini tidak akan lagi diminta untuk diatur. Keren banget kan CP2 sekarang. Selanjutnya untuk word cloud. Nah, word cloud itu sahabat Merdeka Belajar nanti dia akan seperti awan kata ya. Nanti saya akan perlihatkan contohnya seperti apa. Kita pilih word cloud, boleh pilih di sini, juga boleh pilih di sini. Kita pilih di sini misalnya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, pengaturannya sudah dari awal seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar. Ada maximum allowed submission, kita boleh mengizinkan siswa kita itu berapa kali atau berapa kata yang mereka bisa isi. 1, 2, 3, atau sampai 5. Kalau biasa saya mengizinkan hanya 1 kata atau sekali mengisi. Nah, seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar. Sedangkan pengaturan di play option itu tidak perlu lagi kita atur karena kita sudah atur di awal. Kecuali kalau sahabat Merdeka Belajar mau mengatur waktunya, misalnya 5 menit atau 3 menit boleh. Gampang ya. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Jadi word cloud itu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita praktekkan untuk short answer. Kita pergi ke short answer. Short answer itu adalah untuk membuat jawaban singkat. Walaupun tulisannya short answer, tapi ini bisa mengandung 1.500 karakter. Jadi peserta didik kita itu bisa menjawab sampai 1.500 karakter. Dan hasilnya akan seperti ini nanti. Nah, keren ya sahabat Merdeka Belajar. Jadi kalau misalnya meminta mereka untuk membuat pendapat tentang hal tertentu, topik tertentu, kita bisa buat seperti ini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Caranya gampang. Kita tinggal pergi ke short answer di bagian ini, atau kita juga bisa pilih di sini. Saya coba pilih yang di atas. Nah, seperti ini. Nah, di bagian hide participant names itu artinya kita akan menyembunyikan nama partisipannya. Jadi kita tidak akan bisa lihat siapa namanya. Tapi saya tidak menyarankan untuk ini ya, sahabat Merdeka Belajar, karena kita tidak bisa melihat siapa menjawab apa. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Keren ya. Next, sahabat Merdeka Belajar, slide drawing. Nah, slide drawing ini sahabat Merdeka Belajar memungkinkan untuk peserta didik kita, misalkan saya akan memberikan perintah, silahkan lingkari hobi yang merupakan hobimu. Jadi peserta didik kita bisa melingkari atau menandai yang merupakan hobinya masing-masing, dan menyesuaikan juga dengan mata pelajaran sahabat masing-masingnya. Kalau matematika bisa membuat seperti kayak fungsi, atau misalnya sahabat Merdeka Belajar yang geografi bisa mereka minta tandai untuk peta dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat slide drawing ini gampang, kita tinggal pilih slide drawing di bagian ini, atau kita memilih juga yang di sini. Saya pilih yang di sini sahabat Merdeka Belajar. Nah, kita gak usah centangin ya, biar kita bisa lihat siapa yang mencentang apa gitu ya, atau siapa yang mencoret-coret apa. Gampang ya. Nah, ini bisa kita pindah-pindah. Misalkan kita pindah di sini, kita pindah di sini, kita besarkan misalnya. Kita bisa besarkan seperti ini, atau kita kecilkan. Gampang ya. Next, sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini yang keren juga sahabat Merdeka Belajar dari ClassPoint. Nah, peserta didik memungkinkan untuk mengupload gambar dari gadget mereka atau dari gawai mereka. Oke, sahabat Merdeka Belajar, misal untuk menggunakan ini gampang, kita tinggal pergi ke image upload di bagian ini. Nah, kemudian sahabat Merdeka Belajar di sini di ClassPoint CP2 yang baru itu ada require caption. Jadi mereka harus menuliskan sesuatu. Kalau di CP1 kemarin, ClassPoint pertama ini tidak ada. Nah, sekarang kalau di ClassPoint 2 itu sudah ada sahabat Merdeka Belajar. Jadi ketika mereka upload gambar, harus ada captionnya atau harus ada tulisannya. Gitu ya. Kita buka juga, bisa juga. Nah, saran saya kalau untuk image upload jangan 2 menit ya sahabat Merdeka Belajar, karena prosesnya biasanya lama. Bisa sampai 5 menit atau sampai 10 menit. Atau tidak terbatas juga boleh. Kalau tidak terbatas bagaimana caranya? Buka centangnya aja seperti ini. Gampang ya. Oke, kita bikin 5 menit saja.
next. Nah, hasilnya akan bisa seperti ini. Nah, ini yang captionnya tadi ya, sahabat Merdeka Belajar, ini yang menggunakan caption, ini yang menggunakan caption, dan yang ini yang di bawah itu tidak menggunakan caption. Keren ya. Nah, selanjutnya yang terbaru di kelas poin 2 itu adalah ada, maaf ini saya hapus, saya pindah. Nah, ada namanya fill in blanks. Wah, keren ya. Jadi sekarang kita juga bisa memasukkan isian singkat. Ya, bukan esai ya. Kalau esai itu nanti bisa buatnya di short answer. Nah, seperti ini sahabat Merdeka Belajar, gampang sekali. Jadi di sini kita punya berapa soal? Misalnya kita punya soal itu 3, maka kita bikin di sini 3. Kalau kita ada mau kunci jawaban, kita masukkan kunci jawaban. Ya, kita tinggal masukkan misalnya ibu kota dari United States of America apa misalnya ibu kotanya adalah Washington DC ya. Kemudian lawan kata dari hot, misal kita tulis ini adalah cool. The past tense of go adalah when. Seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang ini kita boleh pilih 2 menit atau kita bikin misalnya 3 menit juga boleh. Nah, keren banget. Itu ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya setelah fill in blanks, di sini juga ada sekarang audio record. Jadi peserta didik kita sekarang memungkinkan untuk merekam suara mereka dan terkirim otomatis ke kita. Misalkan kita minta mereka untuk membacakan teks kecil ini atau teks pendek ini, caranya gampang sekali. Kita pergi ke audio record. Nah, dan di sini tidak ada pengaturan yang spesial, sama seperti dengan di sebelumnya. Gitu ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian yang terakhir dan yang paling keren lagi adalah kelas poin sekarang sudah memiliki fasilitas video upload ya. Video upload tinggal kita pilih di sini mau video upload yang di sini atau yang di sebelah sini nanti ya. Nah, di sini sahabat Merdeka Belajar, waktunya saya pikir jangan dibuat sampai kecil ya, atau sedikit sekali, bisa sampai 10 menit saja karena kan prosesnya agak lama untuk upload video, apalagi kalau videonya durasinya agak panjang. Tapi saran saya sahabat Merdeka Belajar, jangan durasinya yang panjang-panjangnya, cukup yang pendek-pendek saja. Dan di sini ada yang baru juga, kita bisa memasukkan atau meminta paksa ke peserta didik kita untuk require action ataupun tidak. Gitu ya. Kalau saya biasanya meminta caption biar ada jelas ini video tentang apa. Seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar untuk kuis interaktif yang ada di kelas poin CP2. Nah, selanjutnya di video selanjutnya sahabat Merdeka Belajar kita akan membahas hal yang lainnya tentang bagaimana cara memanfaatkan presentation toolkit yang ada di kelas poin versi kedua. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.